Pemirsa, kita awali informasi pada pagi hari ini dari ibu kota. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di kawasan Jalan Bangka Buntu 1, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Kebakaran diketahui terjadi sejak pukul 19.30 waktu Indonesia Barat pada Senin malam. Diduga api muncul pertama kali dari salah satu rumah warga yang lupa mematikan kompor saat membuat kopi. Sebanyak 36 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Kebakaran yang menimpa puluhan rumah di 3 RT ini sudah dapat dilokalisir sekitar pukul 11 malam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Menurut informasi yang saya terima ya, awal mulanya tuh ada mungkin bapak siapa saya lupa, dia sedang masak air untuk bikin nyeduh kopi dan ditinggal nonton bola timnas Indonesia lawan Brunei. Ya, itu kelupaan tuh, tahu meleduk ya, itu akhirnya merembet sampai terjadi kebakaran yang hebat di wilayah kami. Itu sekitar jam berapa? Sekitar jam 7-an ya. Proses pemadaman berlangsung hingga dini hari tadi dan kebakaran berdampak kepada ratusan warga yang tinggal di Jalan Bangka Buntu 1 dan berikut laporan dari rekan kami Chamar Hayenda dari Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Pemirsa, kebakaran hebat menimpa puluhan rumah di Jalan Bangka Buntu 1, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Senin malam. Kebakaran terjadi sekiranya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dan pihak dari pemadam kebakaran ini datang untuk memadamkan api sekiranya pada pukul 20.10 waktu Indonesia Barat. Antisipasi yang dilakukan ini tadi datang sekitar 4 mobil pemadam kebakaran, kemudian ditambah menjadi 36 mobil pemadam kebakaran dengan menyiagakan sekurang-kurangnya ini lebih dari 180 personil. Kemudian juga polisi menutup di kawasan Jalan Bangka ini untuk bisa memadamkan api dan juga mengkondusifkan situasi dan juga kondisi. Kronologi kebakaran ini berdasarkan informasi yang kami dapat dari warga setempat, ini bermula dari satu rumah yang ada di RT 7 kemudian juga merembet ke rumah yang ada di sekitarnya. Dan ini mengapa api begitu cepat merembet dikarenakan kami memantau ini berada pada tempat ataupun juga pemukiman padat penduduk dan mayoritas ini merupakan bangunan semi permanen sehingga mudah untuk terbakar. Dan tadi kami juga melihat petugas sempat kesulitan untuk memadamkan api dikarenakan akses yang sulit begitu, dikarenakan ada pada gang sempit dan banyaknya warga yang ingin melihat langsung untuk proses pemadaman api sehingga ini mengganggu lalu lintas ataupun juga pergerakan dari petugas pemadam kebakaran. Sumber air ini juga sudah aman dikarenakan tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa ini diambil langsung dari Kali Kerukut dan tadi juga proses pemadaman api juga berjalan dengan lancar dan dilakukannya proses pendinginan untuk memastikan tidak adanya sisaan ataupun juga percikan api yang dapat menimbulkan kebakaran kembali. Dan untuk penyebab kebakaran sendiri saat ini masih dalam proses pendalaman dan juga penyidikan. Namun apabila kita melihat kepada pernyataan yang disampaikan oleh warga setempat, ada satu rumah yang mana ini sedang membuat kopi dan juga menghidupkan kompor, kemudian lupa untuk mematikan dan ditinggal untuk menonton bola sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran. Adapun untuk korban jiwa sendiri ini tidak ada, namun kerugian ini dialami oleh RT 7 terutama dikarenakan ada 50 rumah yang terbakar dan juga 130 kepala keluarga yang terdampak. Warga juga diimbau untuk berhati-hati untuk bisa menghindari apabila terjadinya kebakaran kembali. Dari Jakarta, Chamar Hayenda, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang balita tewas dalam kebakaran 6 rumah, maksud kami, di Sukabumi, Jawa Barat. Korban sedang tidur saat kebakaran terjadi.
Kobaran api membumbung tinggi hingga menghanguskan 6 unit rumah semi permanen di Kampung Bojong Lopang, Desa Panumbangan, Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi. Bangunan rumah yang terbuat dari kayu menyebabkan api dengan cepat membesar dan menjalar hingga ke rumah warga yang berada di sekitarnya. 3 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Naas dalam peristiwa kebakaran ini, balita berusia 3,5 tahun yang sedang tertidur di dalam rumahnya tewas terbakar. Nenek korban histeris saat mengetahui cucunya tewas. Jasad korban ditemukan petugas pemadam kebakaran di bawah puing-puing bangunan. Oleh pihak keluarga, jasad korban langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum di Kampung Gunung Gedogan, Panumbangan, Kabupaten Sukabumi. Anak tersebut saat kejadian lagi berada di kamar. Nah, kemudian sementara orang tuanya lagi bekerja sebagai pekerja di pasar. Nah, mungkin yang nama juga anak gitu kan, kemudian atau lagi tidur, nah sehingga terjadilah musibah kebakaran. Kebakaran ini diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga. Saat ini kasus kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Jampang Tengah. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pengunci pipa lepas gas oksigen cair di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur bocor. Kebocoran membuat ruas Jalan Jatinegara Timur sempat tertutup kepulan asap putih gas oksigen. Kepulan asap tebal berwarna putih ini merupakan gas oksigen cair yang bocor di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin pagi. Bahkan Jalan Raya Jatinegara Timur yang tepat berada di depan rumah sakit pun sempat tertutup asap gas oksigen cair. Hal ini membuat pengendara tidak dapat melintas. Kepulan asap gas oksigen cair ini keluar membentuk kabut setelah pengunci pada sambungan pipa lepas. Tim teknisi mengatakan bahwa lepasnya pengait pipa lantaran akumulasi es cukup besar akibat efek musim hujan dan menyebabkan beban pada pipa. Dalam waktu 1 jam, tim teknisi berhasil memperbaiki kebocoran pipa gas oksigen cair dan kini telah kembali dapat digunakan dengan normal. Unit kita digunakan seperti biasa. Nah, pas tadi jam 6:30 kita diinfokan sama tim sales bahwa ada kebocoran di pipa gasnya. Terus kemudian kita meluncur ke TKP, berkoordinasi sama tim yang lain. Sampai di TKP ternyata pipanya itu penguncinya lepas. Penguncinya lepas, artinya pada saat pemasangan atau gimana? Enggak ya? Enggak. Emang kendor? Emang digunakan seperti biasa kan, nah, karena efek musim hujan ini jadi es di pipanya ini Sebuah mobil ringsek akibat tertimpa pohon tumbang di Yogyakarta. 6 orang penumpang selamat, namun 2 diantaranya terluka. Sebuah mobil berpenumpang 6 orang yang merupakan wisatawan ini mengalami nasib sial saat melewati Jalan Parangtritis, Sewon, Bantul. Meskipun tidak terjadi hujan dan angin kencang, sebatang pohon trembesi berdiameter 50 cm tiba-tiba roboh dan menimpa mobil tersebut. Batang pohon yang cukup panjang tersebut juga menutup jalan sehingga tidak bisa dilalui kendaraan dari 2 arah. Sejumlah petugas dan warga sekitar segera mengevakuasi penumpang dari dalam mobil dan menyingkirkan batang pohon yang melintang dari jalan. Terjadi pohon tumbang jenis trembesi diameter 50 menimpa mobil Alya tersebut. Ada korban jiwa, Pak? Untuk korban jiwa tidak, tapi ada 2 yang luka memar, yang anak-anak sama dewasa 1. Tiba-tiba itu ada suara kayak pohon mau jatuh itu, Pak, kerek gitu. Nah, ternyata ada pohon tumbang itu tadi, Pak. Menimpa mobil merah dari arah selatan. Dari 6 penumpang, 2 diantaranya mengalami luka ringan dan segera ditolong warga. Sementara batang pohon segera disingkirkan dari badan jalan. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Akibat cuaca buruk di perairan Laut Jawa, 305 wisatawan di Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah tertahan di pulau. Mereka tidak bisa pulang karena tidak ada kapal berlayar akibat gelombang laut mencapai 4 hingga 6 meter.
Gelombang tinggi yang terjadi di perairan Laut Jawa bagian tengah memaksa penundaan jadwal pelayaran Jepara Karimun Jawa untuk sementara waktu. Kapal penumpang yang biasanya membawa wisatawan menuju Karimun Jawa masih bersandar di pelabuhan penyeberangan Jepara. Akibat cuaca buruk ini, setidaknya 305 wisatawan yang sedang berlibur di Karimun Jawa terpaksa tertahan sejak Jumat lalu. Guna memberikan rasa nyaman kepada wisatawan, pemerintah daerah mendirikan posko untuk melayani kendala yang dibutuhkan para wisatawan. Pihak otoritas tidak mengizinkan kapal berlayar dengan pertimbangan keselamatan penumpang. Data BMKG menyebutkan ketinggian gelombang laut di perairan Laut Jawa bagian tengah bisa mencapai 4 hingga 6 meter dengan kecepatan angin mencapai 25 knots. Memang kita dapat laporan bahwa ada sekitar 305 wisatawan masih belum bisa pulang ke Jepara. Nah, ini salah satunya adalah karena cuaca yang tidak memungkinkan. Dari BMKG menginformasikan bahwa sampai akhir Desember masih cuaca yang ekstrim. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Jepara bersama Forkopimda sudah membuat langkah-langkah. Yang pertama adalah membuat posko di sana di kecamatan untuk segera menampung semua kesulitan para wisatawan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Jepara telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengirimkan kapal besar sehingga bisa membawa wisatawan di saat gelombang tinggi. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan ratusan lapak pedagang yang ada di sepanjang bibir pantai Legian dan Kuta rusak parah. Pedagang yang biasanya berjualan di sepanjang bibir pantai menutup usahanya dan memilih untuk tidak berjualan. Cuaca ekstrim dan gelombang pasang yang menerjang kawasan wisata Kuta dan Legian Badung, Bali dalam beberapa hari terakhir membuat ratusan tenda pedagang rusak parah. Hujan deras disertai gelombang air laut setinggi 2 hingga 2,5 meter membuat terjangan ombak pantai masuk hingga ke tempat berjualan para pedagang. Akibatnya sebagian besar barang milik pedagang rusak karena basah oleh air laut. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar, para pedagang yang umumnya berjualan souvenir khas Bali menutup lapaknya. Ya, yang rusak sih enggak. Takutnya ini nanti karangkan gitu. Ya. Takutnya diterbangkan angin. Iya, Pak, ya? Kayak kemarin ini kan sebelah-sebelah banyak. Banyak di sini yang ini Pak ya, yang kios-kiosnya ini Pak ya diterbangkan angin. Iya, ada kemarin lumayan itu. Saya kan mikirnya gitu bahaya, nanti juga yang kasihan yang nunggu di sini juga. Kan ada anak buah yang nunggu. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Denpasar mengimbau masyarakat ataupun wisatawan yang berlibur ke Bali tetap waspada terhadap hujan lebat disertai angin kencang. Agar berhati-hati terhadap kondisi saat ini yang mungkin saja menimbulkan bencana akibat daripada kondisi cuaca ekstrim, bisa puting beliung, petir maupun hujan es dan sebagainya bisa terjadi. Kemudian kita harap masyarakat selalu mengupdate informasi dari BMKG dan mengambil dari sumber-sumber resmi yang bisa dipertanggungjawabkan di BMKG, bisa BPBD dan lain sebagainya. Cuaca ekstrim diprediksi masih berlangsung hingga beberapa hari ke depan, dengan kecepatan angin maksimum mencapai 35 knots atau sekitar 60 hingga 70 km per jam. Gelombang tinggi juga patut diwaspadai karena ketinggian gelombang di sekitar selatan Pulau Bali rata-rata 2,5 meter hingga 4 meter. Dari Badung, Bali, Agus Alit, iNews melaporkan. Sebanyak 7 desa di Kecamatan Patia, Pandeglang, Banten terendam banjir. Warga pun mengevakuasi sepeda motor dengan menggunakan rakit dan dipanggul agar bisa keluar dari desa. Inilah aksi warga di Pandeglang, Banten demi mengevakuasi kendaraan mereka dari rendaman banjir. Sejumlah kendaraan roda 2 diselamatkan dengan rakit buatan hingga bahkan ditandu agar bisa keluar dari desa terdampak. Curah hujan yang tinggi membuat sungai Cilember meluap hingga mengakibatkan 7 desa di Kecamatan Patia, Pandeglang, Banten terendam banjir. Ketinggian banjir berkisar antara 20 cm hingga 1 meter. Selain merendam permukiman warga, banjir juga merendam puluhan hektar sawah. Hujan tinggi, banjir.
juga ada beberapa jalan yang menghubungkan terputus. Ya, tempat mungkin dilihat tuh ada motor yang diangkat karena tidak bisa dilalui. Demi mengevakuasi kendaraan mereka, warga harus merogoh kocek sebesar Rp5.000 hingga Rp20.000 untuk 1 unit sepeda motor. Warga mengaku kesulitan mengakses jalan karena seluruh jalan desa terkepung banjir. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Panitia Lomba Tarik Tambang pemecahan rekor muri di Makassar, Sulawesi Selatan yang menewaskan 1 orang dan belasan orang terluka ditetapkan menjadi tersangka. Polisi menyatakan panitia lalai dalam pengawasan pada kegiatan yang melibatkan ribuan peserta itu. Sepekan berlalu, usai insiden maut lomba tarik tambang pemecahan rekor muri, Satreskrim Polrestabes Makassar akhirnya menetapkan RS, ketua panitia kegiatan tersebut, sebagai tersangka. Penetapan ini setelah polisi memeriksa 25 saksi dan 9 korban luka. Selain itu, polisi juga melihat rekaman CCTV yang ada di 5 titik di sekitar lokasi. Panitia dianggap lalai dan kurangnya pengawasan saat tarik tambang berlangsung hingga mengakibatkan 1 peserta wanita tewas terbentur pembatas jalan lantaran terseret tali tambang. Dia sebagai ketua panitia dan bertanggung jawab dengan kegiatan tersebut, kemudian dia sebagai stopper. Kejadian itu setelah selesai tarik tambang. Jadi karena informasi dari stopper tidak sampai di kubu merah, maka kubu putih sudah melepas, kubu merah masih menarik. Karena kooperatif, tersangka RS tidak ditahan. Namun ia dijerat pasal tentang standarisasi dan kelalaian dalam kegiatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sebelumnya, pada Minggu 18 Desember lalu, lomba tarik tambang pemecahan rekor muri diikuti 5.000 peserta di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Menggunakan tali tambang sepanjang 1.450 meter, lomba yang diselenggarakan Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin itu berujung petaka. 1 peserta wanita tewas dan 10 peserta lainnya terluka lantaran terseret tali tambang yang ditarik oleh tim lawan. Sementara korban tewas lantaran kepalanya terbentur pembatas jalan saat terseret tali. Usai kejadian maut tersebut, sejumlah rekaman CCTV, tali tambang, serta separator jalan tempat korban terbentur dijadikan polisi sebagai barang bukti. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Konflik internal di Keraton Kasunanan Surakarta berujung terhambatnya revitalisasi aset benda cagar budaya Keraton Solo. Putra Mahkota Pakubuwono ke-13 Purbaya meminta permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan. Konflik internal Keraton Kasunanan Surakarta berujung terhambatnya revitalisasi aset benda cagar budaya Keraton Solo. Hal ini disampaikan oleh Putra Mahkota Pakubuwono ke-13 Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Purbaya. Menurutnya apa yang terjadi di keraton ini berpengaruh pada revitalisasi aset di keraton. Untuk itu ia meminta agar masyarakat bisa memberikan dukungan dan doa agar permasalahan yang terjadi di internal keraton segera selesai. Ia berharap mendapat solusi yang terbaik untuk semuanya sehingga kota Solo bisa menjadi aman dan tentram. Kemudian Keraton Kasunanan Surakarta bisa menjadi pusat pariwisata dan pusat kebudayaan yang menarik banyak pengunjung. Apapun yang ada di sini adalah masalah keluarga begitu, dan menurut saya juga permasalahan seperti ini harus diselesaikan dengan secara kekeluargaan, musyawarah, dan juga contoh seperti Tante Mung, beliau adalah tante saya, dan saya harus menghormati beliau sebagai tante saya, lebih sepuh dari saya, dan juga semuanya adalah lebih tua daripada saya harus menghormati mereka semua, dan saya juga berharap secepatnya akan mendapatkan solusi dan kita bisa menjalin musyawarah dan semuanya ada jalan keluarnya. Sebelumnya diberitakan rencana penutupan pintu Kamandungan, Jolotundo, dan pintu lainnya di Keraton Kasunanan Surakarta memicu keributan dan membuat geger. Keributan itu melibatkan lembaga Dewan Adat dengan pihak Pakubuwono ke-13. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara mobil menodongkan senjata tajam ke pengendara lain hingga membuat korban dan keluarganya ketakutan. Kami hadirkan informasi lengkapnya usai jeda.